Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bergabung di PBS Ministry. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bersharing. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih buat satu hari lagi Tuhan beri kami kesempatan untuk sama-sama mau datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami, mendengarkan sharing firman, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan melakukannya. Sebelum kami mulai, Tuhan kami mau membereskan segala sesuatu, sikap, kata, hati, pikiran, perbuatan, apapun yang telah kami lakukan, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun, tahirkan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, bukan ibadah rutinitas biasa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan hamba-Mu yang sebentar lagi mau mensyarikan firman Tuhan, Pastor Linda Hartawan Mamusung, urapan, hikmat, rahmat, anugerah-Mu melimpah. Biar apa yang beliau sampaikan berasal dari Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pujian penyembahan yang dinaikkan melalui PBS Ministry menjadi dupa yang harum. Doa-doa yang kami naikkan berkenan dan oleh kedaulatan Tuhan kami menerima semua janji-janji Tuhan tepat pada waktunya. Biarlah Tuhan tutup bungkus juga kami keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, jaringan wifi, internet, semuanya Tuhan yang kami gunakan device, proteksi dengan sangat luar biasa baik selama ibadah berlangsung dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah semua ibadah ini untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur dan beribadah. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Fani. Kita akan mendengarkan sebuah lagu, yaitu bahwa kita harus menjunjung tinggi nama Tuhan dalam kehidupan kita, karena hanya Dialah junjungan kita. Kau tulis dengan cintamu, hariku bersamamu. Jangan cepat berlalu, suaramu yang manis tersimpan dalam kalbuku. Semakin ku mengerti yang kau inginkan, kekasih hatiku, ku damba pelukmu, tak mau menjauh darimu. Firman-Mu kekuatanku, junjungan hidupku. Ku rindu hadir-Mu, tak mau menjauh darimu. Tenang aku di dalam-Mu. Suaramu yang manis tersimpan
yang kau inginkan, kekasih hatiku. Ku damba pelukmu, tak mau menjauh darimu. Firman-Mu kekuatanku, junjungan hidupku. Ku rindu hadir-Mu, tak mau menjauh darimu. Tenang aku di dalam-Mu. Kekasih hatiku, Yesus. Kekasih hatiku, ku damba hadir-Mu, tak mau menjauh darimu. Firman-Mu kekuatanku, junjungan hidupku. Ku rindu hadir-Mu, tak mau menjauh darimu. Tenang aku di dalam-Mu. Tenang aku di dalam-Mu. Kita serahkan pada Pastor Linda, silakan. Shalom, selamat pagi. Kabar? Pagi. Maaf, tadi ada masalah dengan waktu mau masuk nggak bisa masuk, nggak tahu kenapa. Oke, kita hari ini sharing tentang Esther. Ya, setiap dari kita sangat familiar dengan kitab Esther, dengan cerita-ceritanya seperti Cinderella mungkin ya. Dari seorang biasa menjadi seorang ratu. Tapi yang saya mau sharing hari ini bicara mengenai Esther, di mana di dalam kehidupannya Tuhan udah mempersiapkan dia untuk menyelamatkan bangsa Yahudi pada waktu itu. Sebelumnya saya mau cerita mengenai Esther ini. Esther ini hidup di zaman Raja Ahasuerus ya. Ahasuerus ini adalah raja di Esther 1 ayat 1, merajai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Artinya itu adalah daerah yang sangat luas, dan dia adalah raja yang sangat dihormati dan sangat memiliki kekuasaan yang cukup besar di zaman itu. Ya, dia adalah raja Persia, saudara. Kita tahu sebenarnya pada waktu itu ayat Esther 2 ayat 5 ya, kita lihat ya. Pada waktu itu di Puri Susan ada seorang Yahudi bernama Mordekai.
bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin. Ia diangkut dari Yerusalem sebagai seorang buangan bersama dengan Yekonia, Raja Yehuda, yang diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Ya, jadi sebenarnya si Mordekai ini yang kita tahu dia adalah pengasuh dari Hadasa, artinya dia yang menjadi bapak asuh, orang tua asuh dari Hadasa. Dia adalah salah satu daripada ikut bersama orang-orang pembuangan. Nah, sebenarnya zaman itu sudah dibiarkan bangsa Israel itu kembali ke tempatnya, yaitu ke Yerusalem. Akan tetapi Mordekai bersama keluarganya mau tinggal tetap di Puri Susan, atau dengan tepatnya di Puri Susan, di tempat di mana mereka tinggal. Nah, Mordekai ini adalah Esther ini adalah anak pamannya. Jadi sebenarnya Mordekai dan Esther ini sepupu ya. Dia udah nggak berayah dan tidak beribu, yang artinya sudah yatim piatu. Seorang yang yatim piatu diasuh oleh sepupunya. Saudara, kalau saya lihat di masa mudanya Esther bukan masa yang mudah juga ya, di mana dia seorang yang yatim piatu. Tetapi pada waktu dia hidup di bawah naungan Mordekai, kita tahu bahwa dia dirawat dan dibimbing, diasuh, dididik dengan takut akan Tuhan, ya, dengan benar. Dan kemudian kita tahu bagaimana Esther ini akhirnya berkenan ya di ayat 17 ya. Esther dicintai oleh Esther 2 ayat 17. Esther dicintai oleh raja lebih daripada semua perempuan lain. Ia mendapat kasih sayang raja lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudara, kalau kita pikir, wow, jadi berarti Esther yang tadinya seorang yatim piatu, kemudian sekarang menjadi ratu. Tapi yang saya mau belajar di sini, kita kembali di Esther 4, saudara ya. Bahan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, mulai dari ayat 10 sampai ayat 17 ya. 10 sampai 17. Akan tetapi Esther menyuruh Hattah memberitahu kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam tanpa dipanggil berlaku satu undang-undang, orang itu harus dihukum mati. Hanya orang yang diberi uluran tangan tongkat emas oleh raja akan tetap hidup. Padahal selama 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja. Ayat 12, ketika perkataan Esther disampaikan kepada Mordekai, Mordekai menyampaikan jawaban ini kepada Esther. Jangan kiranya engkau di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi akan terluput. Tetapi jika engkau berdiam diri saja di sana, di saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru untuk saat seperti ini, kau beroleh kedudukan sebagai ratu. Lalu Esther menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan minum selama 3 hari, siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja meskipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Mordekai lalu pergi melakukan sama seperti yang dipesankan oleh Esther. Kita tahu latar belakang ini kenapa Mordekai mendatangi Esther, karena sudah ada planning daripada Haman, yaitu orang kepercayaan raja pada waktu itu, Perdana Menteri ya,
untuk membunuh bangsa Israel dalam satu hari. Sehingga Haman mendapatkan dekret dari raja. Jadi dengan segala cara dia pakai untuk mendapatkan dekret dari raja, di mana bangsa Israel akan ditumpas, dibunuh dalam satu hari. Ya. Nah ini yang kita belajar di sini, peranan Mordekai, peranan Esther. Yang kita mau sharing hari ini bagaimana? Esther, poin yang pertama ya. Esther di mana kedudukannya sebagai permaisuri raja, di mana dia ditaruh Tuhan untuk memiliki kemampuan atau bisa dibilang memiliki satu kesempatan untuk bisa menghadap kepada raja ya. Dan kita tahu kesempatan itu sebenarnya hampir nggak ada, karena seperti yang dia katakan hanya orang yang dipanggil oleh raja yang boleh menghadap raja, kecuali raja berkenan kepadanya. Tadi dibilang mengenai tongkat emas ya. Poin yang pertama saya melihat bagaimana Esther memberitahukan kepada Mordekai bahwa ini gak gampang loh waktu Mordekai menyuruh dia menghadap kepada raja. Ini tidak mudah gitu loh. Tapi pada waktu itu mungkin Mordekai agak sedikit kalau dibilang upset ya. Lah, mungkin dia boleh mengatakan, loh justru dengan kamu kondisi yang seperti itu, kondisi di istana, kamu bisa menyelamatkan bangsa Israel. Sebab katanya Mordekai, kalaupun kamu nggak mau menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan akan memberikan pertolongan yang dari yang lain, ya nggak melalui Esther. Yang sini saya mau mengatakan poin dari Esther yang pertama adalah bagaimana Tuhan menempatkan Esther bukan sebagai satu kebetulan. Planningnya Tuhan mempersiapkan Esther menjadi permaisuri di mana raja berkenan kepadanya. Karena saya tahu pasti di antara banyak darah pada waktu itu yang harus raja pilih ya untuk bisa berkenan kepada raja, itu karena rencana dari Tuhan sendiri ya. Gak mungkin juga ya, karena pasti perempuan wanita yang cantik pasti banyak pada saat itu. Tapi Tuhan izinkan untuk Esther ada menjadi permaisuri raja pada waktu itu karena Tuhan punya rencana. Ya, saya melihat bagaimana Esther akhirnya mau berdiri bagi bangsanya kalau kita melihat selanjutnya. Tetapi dia mengatakan demikian. Pertama yang posisi di mana Esther ditempatkan untuk bisa berjalan melangkah dengan kemustahilan. Ya, dia ada di sana aja udah mustahil, dan Tuhan tuh dia di sana untuk melakukan perkara yang mustahil juga. Kalau saya mau balikin ke kita, kadang-kadang posisi kita saat ini dimanapun posisi kita, apakah kita menjadi ibu rumah tangga, kita menjadi pekerja, kita melakukan posisi kita saat ini, keadaan kita saat ini, Tuhan izinkan untuk kita ada di posisi itu. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Saya menyadari bahwa apapun yang menjadi rencana dan maksud Tuhan itu pasti akan terlaksana. Apakah saya mau dan tidak mau. Dan posisi Esther pada waktu itu, entah dia juga mau atau tidak mau menjadi permaisuri, kita nggak tahu. Tapi yang pasti pada waktu itu, dia jalanin semua apa yang menjadi pada waktu itu nasihat dari Mordekai ya, untuk dia diangkat, untuk dia mengikuti pemilihan di Puri Susan pada waktu. Yang kedua, saya melihat bagaimana kondisi di mana Esther bisa melangkah dengan iman. Pada waktu dia melihat, dia mengatakan gini, pergilah ayat 16, kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan, berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum selama 3 hari. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Saudara, kita melihat iman itu atau
apapun yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, ya, akan ada orang-orang di sekeliling kita juga yang akan support kita. Artinya kita nggak bisa juga berjalan sendiri. Akan ada nasihat, encouragement, akan ada doa-doa yang membuat kita dimampukan untuk melangkah dengan iman. Saya percaya bahwa kalau dari saya sendiri melihat bahwa apapun yang terjadi yang saya sudah lakukan kemarin-kemarin, apa yang sudah terjadi dan bagaimana saya melihat pimpinan Tuhan, itu karena ada doa-doa. Ya, kalau dari awalnya bagaimana saya bisa bertobat, karena ada doa orang tua saya, ada doa ibu saya. Kalau saya bisa kuat di dalam Tuhan, ada doa orang-orang yang supporting kita. Artinya kita nggak bisa single fighter, saudara. Iman itu bekerja juga pada waktu ada doa-doa yang membantu kita, mendukung kita, membuat kita kuat. Esther mengatakan bahwa, ayo puasa, dukung aku. Karena pada waktu itu dia percaya bukan dia sendiri yang menghadap raja, tetapi ada orang-orang di sekeliling dia yang berdoa bersama-sama dengan dia yang menghadap kepada raja. Amin. Poin pertama tadi bagaimana kita ditempatkan saat ini di dalam kondisi kita apapun seperti Esther. Karena Tuhan punya rencana untuk kita berjalan bekerja dengan iman. Poin kedua, kita tidak akan dapat melakukan apa-apa tanpa juga orang-orang di sekeliling kita yang berdoa buat kita, yang mendukung kita. Dan terakhir, ini yang saya melihat iman Esther yang luar biasa. Masih di ayat 16. Di sana dikatakan di 16b, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Ya, setelah 3 hari itu. Meskipun berlawanan dengan undang-undang. Ya. Ini yang statement yang buat saya luar biasa. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Sebenarnya pada waktu Esther menghadap ke raja, pada waktu itu dia tahu dia siap untuk mati kalau dia harus mati. Saudara, ini adalah langkah iman yang luar biasa menurut saya. Poin yang ketiga adalah satu kemenangan, di mana bukan kemenangan pada waktu raja menjawab permintaan Esther atau raja mengabulkan permintaan Esther. Kemenangan yang terbesar pada waktu dia melangkah maju menghadap kepada raja. Setelah itu adalah cara Tuhan yang bekerja. Dan kita tahu ceritanya bagaimana pada waktu itu raja mengatakan bahwa dekret yang sudah diberikan kepada Haman, raja itu udah pakai stempel raja, itu nggak bisa dicabut. Tetapi kemudian Esther dan Mordekai memberikan usul yang artinya, oke, boleh dekret itu dilakukan asal bangsa Yahudi boleh membela diri, dipersenjatai oleh senjata. Jadi kita tahu di dalam 1 hari itu, waktu dekret itu dilaksanakan, terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Bagaimana bangsa Yahudi membela diri mereka untuk keselamatan mereka. Dan kita tahu kemenangan ada di pihak Yahudi. Bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan melalui ini, saudara, apa yang Esther lakukan ini, bisa dikatakan bahwa mereka akan memperingati namanya Hari Raya Purim. Ya. Hari-hari itu disebut dengan Hari Purim. Memperingati bahwa bangsa Israel diselamatkan. Dan pada hari itu dirayakan, diwajibkan buat mereka. Karena apa? Untuk mengingat bagaimana mereka perlu berpuasa, meratap, dan menangis untuk melihat kemenangan yang besar terjadi. Sebenarnya itu sebagai peringatan. Tapi saya belajar dari seorang Esther, seorang yang sebenarnya umur 14 tahun dibawa di dalam lingkungan, 14 tahun dibawa dalam lingkungan kerajaan atau istana. Bagaimana dia bisa berdiri di hadapan raja untuk keselamatan bangsa Israel. Itu yang saya mau bagikan.
bahwa apapun yang kita alami saat ini, waktu kita berdiri, kita tahu, kita bahkan nggak takut tuh, saudara, untuk menderita. Kemarin saya sharing di ibadah minggu, siapa yang takut menderita? Takut menderita membuat kita semakin menderita, saudara. Tapi waktu kita percaya bahwa kematian itu adalah bagian yang Tuhan sudah memang tetapkan buat kehidupan kita, tinggal tunggu waktunya kapan aja gitu loh. Tapi yang saya percaya bahwa selama ini kalau kita, saudara pernah mengalami delay pesawat, ya biasanya kalau kita delay kita marah ya. Mestinya berangkat jam 10, kita akhirnya berangkat jam 2 siang. Kita marah waktu delay. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Waktu Tuhan delay hidup kita, waktu kita harusnya jam 10 dipanggil Tuhan. Ternyata Tuhan delay jam 2. Baru kita bisa berangkat atau baru kita bisa dipanggil Tuhan. Karena delay itu ternyata Tuhan izinkan atau Tuhan rencanakan buat kita untuk supaya apa? Rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tetap semangat, percaya bahwa seperti Esther, kalaupun, ya, kalaupun, ini statement yang luar biasa, saudara. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami tahu bahwa apapun yang Tuhan izinkan, kami alami dalam hidup ini, karena kami juga tahu bahwa itu semua hak prerogatif Engkau. Hak adalah kedaulatan Tuhan. Dan kami tahu bahwa kalaupun kami ada di tempat saat ini, dimanapun kami berada, posisi apapun kami berada, kondisi apapun kami berada, kami tahu Tuhan izinkan kami alami hal itu. Karena Tuhan mau kami berjalan dan hidup oleh iman. Kami juga tahu bahwa waktu kami melakukan itu semua, kami nggak sendiri. Ada orang-orang di sekitar kami, mendukung kami, berdoa buat kami, berjaga-jaga buat kami, menasehati kami, untuk kami tetap ada di dalam track-Mu ya Bapa. Dan kami tahu semua keputusan ada di dalam kami. Kami mau melangkah dengan iman pada waktu kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Kami tahu waktu Allah di pihak kami, siapa lawan kami. Kami tahu penyertaan-Mu sampai akhir, sampai selesai, tidak pernah setengah jalan. Dan terima kasih Tuhan, untuk sampai hari ini kami menyadari dan penyertaan Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pastor Linda buat sharing firman-Nya yang luar biasa pada pagi hari ini. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kita menjadi orang-orang yang mau berdiri untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita teduhkan segala sesuatu, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat satu hari lagi Tuhan beri kesempatan buat kami belajar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Linda Hartawan Mamusung. Kiranya kasih anugerah, penyertaan, pertolongan Tuhan yang dahsyat melimpah atas Pastor Linda. Biar dimanapun hamba-Mu ini Engkau pakai menyampaikan isi hati Tuhan, melayani Tuhan. Biarlah Tuhan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Hikmat, rahmat, marifat, Kau tambah-tambahkan berlimpah-limpah buat Pastor Linda untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memenangkan jiwa, dan menyenangkan hati Tuhan Yesus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Diberkati Pastor Linda dalam pelayanan, rumah tangga, juga di mana dia bekerja, apapun yang dia lakukan, bahkan perjalanan Tuhan buat berhasil. Diberkati dalam rumah tangganya dengan Pastor Wawan dan keenam putra-putrinya, Pastor David, Daniel, Davin, Darlin, Victoria, dan Diandra. Bela Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang lebih sekina glory, yang membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan terang terbit Kristus terbit atas keluarga ini. Terang Kristus melimpah bagi keluarga ini, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati dalam keluarga dan keluarga besar, kesehatan, kekuatan buat Pastor Linda, buat Pastor Wawan, keenam putra-putri mereka. Masa depan mereka semua dalam tangan Tuhan, karena rancangan masa depan penuh harapan.
damai sejahtera, sukacita. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apa yang mereka butuhkan dan perlukan, Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Hamba berdoa juga secara khusus buat Every Nation Church, Tuhan. Tidak kebetulan, Tuhan, Every Nation Church itu ada dan dipercayakan kepada Pastor Linda khusus yang di Bogor. Tuhan mau pakai untuk memenangkan Bogor, bahkan Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi sekalipun. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Kalau Esther boleh berdiri bagi bangsanya, kami yakin dan percaya Tuhan akan percayakan setiap kami, khususnya Every Nation Church Bogor, melalui gembalanya Pastor Linda, Pastor Wawan, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami harus berdiri atas bangsa kami, bukan menuntut apa yang bangsa kami buat kami, tapi apa yang sudah kami lakukan buat bangsa ini. Yaitu Tuhan, kami boleh berdoa bagi bangsa ini, Tuhan, bagi kota kami, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Demikianlah terjadi akan Every Nation Church Bogor. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua apapun aktivitas dari Pastor Linda dan keluarga. Kau tambah-tambahkan lebih dan lebih lagi mereka untuk haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan dan mereka membagikan bagi banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Pastor Kemal, Mamusung beserta Ibu Dr. Weni Laihadi ya Tuhan. Kau pakai kedua hambamu ini Tuhan untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, hati Bapa, hati Gembala ada pada kedua hambamu ini. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Hikmat, rahmat, marifat melimpah. Tuhan yang menjaga mereka, melindungi mereka. Perjalanan mereka Tuhan buat berhasil, apa yang mereka rindukan dan doakan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Apapun keperluan dan kebutuhan mereka, Tuhan yang cukupkan. Melebihi apapun yang mereka pikirkan dan perlukan, itu Tuhan siapkan bagi hamba-hambamu ini. Terima kasih Bapak di surga. Bapak juga memberkati Bapak Darta, Ibu Lia, dan ketiga anak mereka. Dimanapun mereka melayani Tuhan, apapun mereka yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan yang pelihara keluarga ini, anak-anak mereka tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan. Diberkati keluarga Bapak Darta dalam melayani Tuhan, dalam melayani sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan, biarlah di usia indahnya Mami lebih lagi sungguh lagi Tuhan, datang kepada Tuhan lebih lagi hidup dalam sukacita, damai sejahtera, mengucap syukur, kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Kalau ada sampai hari ini Mami belum jadi suri teladan bagi anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besarnya. Tuhan pasti punya rencana, apapun akan tergenapi Tuhan, menjadi suatu karya yang indah bagi Tuhan di usia indah Mami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Mbak Nori Ani. Biarlah Tuhan di masa mudanya, anak muda ini Kau pakai lebih dengan sangat luar biasa. Melalui pelayanannya, melalui hidupnya, melalui keluarga dan keluarga besarnya. Biar dimanapun Kau tempatkan Mbak Nori, dia menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan, terutama bagi anak-anak sekolah minggu yang dia pimpin ya Tuhan. Biarlah Tuhan masa depannya Engkau yang pegang, pasangan hidupnya Tuhan yang siapkan adalah yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Mbak Nori lebih lagi datang kepada Tuhan. Diberkati dalam seluruh keluarga dan keluarga besar Mbak Nori, Tuhan yang cukupkan kebutuhannya. Biar apapun doa-doanya, Tuhan akan jawab tepat pada waktu sesuai dengan kedaulatan-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Ibu Tirsa Yolanda Haspers, Pak Kris, Kesia Floren, Tuhan. Kau memakai keluarga ini menjadi keluarga yang luar biasa, yang sekina glory. Diberkati Tuhan Ibu Tirsa dalam pelayanan, rumah tangga, perjalanannya, apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan kebutuhan keluarga ini. Diberkati pelayanan Pak Kris, diberkati pekerjaan Pak Kris, diberkati Keisha Tuhan. Di mana anak ini bekerja, melayani Tuhan, masa mudanya, pasangan hidupnya Tuhan yang siapkan. Biarlah keluarga ini lebih dan lebih lagi Tuhan mengasihi dan mencintai Tuhan. Diberkati Bapak Harvey Tuhan dalam progres penyembuhannya. Biarlah melalui kesembuhannya dia boleh menyatakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang dia andalkan, Tuhan Yesus satu-satunya pegangan hidup dia. Diberkati keluarganya Pak Harvey, istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Diberkati juga Usileni, juga Ibu Eli Tuhan dalam progres penyembuhan mereka. Biarlah Tuhan Mbak Marina, Tuhan biarlah Tuhan mereka boleh, Ibu Marina Tuhan, biar melalui hidup mereka nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mereka mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh lebih dekat dan takut akan Tuhan. Diberkati keluarga dan keluarga besar mereka. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Julius Go Tuhan, dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, kemurahan, kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, nyata dan sempurna.
sempurna. Diberkati keluarga dan keluarga besarnya. Diberkati Pastor Yohanes Parapat beserta Mami Grace, Mercy, dan Shalom. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, kemurahan, kasih anugerah Tuhan berlimpah. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Kau memberkati Tuhan dalam pekerjaan, baik sebagai hamba dalam pelayanan, baik sebagai dosen, pekerjaan sekuler, Tuhan yang buat semuanya berhasil. Dan yang pasti, Pastor Yohanes lebih dan lebih lagi Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberikan dia hikmat, rahmat, anugerah, marifat lebih dan lebih lagi untuk dia pakai bagi kemuliaan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa menjadi berkat bagi banyak orang. Mami Grace diberkati dalam pelayanannya, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai worship leader, dia menjadi tiang doa bagi suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Grace, Mercy, Shalom, tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, militan bagi Tuhan. Tuhan yang memegang masa depan anak-anak ini. Pasangan hidup yang tepat, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan ada buat Grace. Dan adik-adiknya Tuhan boleh melihat bahwa kakak mereka tumbuh menjadi kakak yang suri teladan bagi Mercy dan Shalom. Anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang militan dalam Tuhan, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, Pak Ivan Mapa, anak, cucu, menantu, serta keluarga dan keluarga besar. Diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, pekerjaan Pak Ivan, anak, cucu, menantu, Tuhan yang pelihara. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan melimpah. Lebih dan lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Daniel, biarlah anak muda ini kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Dia persiapan mau berangkat kantor Tuhan. Biarlah dia tiba di kantor dengan sangat baik, dia bekerja dengan mengandalkan Tuhan, takut Tuhan dan cinta Tuhan. Daniel akan menjadi garam, terang, berkat Tuhan. Dan dia tampil beda karena dia takut Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Masa depannya Tuhan yang pegang, pasangan hidup yang takut Tuhan, yang militan, yang membawa Daniel lebih dekat dan takut Tuhan. Tuhan sudah siapkan masa depannya indah, gilang-gilang, penuh harapan. Apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, perjalanannya beruntung. Pasukan malaikat Tuhan memagari dia. Dia dicinta Tuhan, dikasih manusia. Apapun yang dia rindukan, doakan Tuhan, jawab tepat pada waktunya. Apapun kebutuhan Daniel, Tuhan yang cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan yang pelihara dia. Dia lebih sungguh takut Tuhan dan cinta Tuhan. Dia menjadi berkat bagi pimpinan, bagi karyawan, dan orang-orang di kantornya. Orang boleh melihat Tuhan yang Daniel sembah, Tuhan Yesus yang hidup. Itulah Tuhan yang membuat dia menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa Tuhan buat semua yang pernah hadir di PBS Ministry, siapapun mereka pribadi, lepas pribadi, Tuhan yang berkati, lindungi, dan mereka lebih lagi sungguh takut akan Tuhan, dan oleh pertolongan Roh Kudus setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa buat hamba secara pribadi, biar hamba juga lebih mengasihi Tuhan, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan Tuhan menjadi contoh, berkat, teladan, dan yang pasti menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi. Kami rindu Tuhan, orang-orang yang belum mengenal firman, belum mendengar firman, belum mendengar berita Injil keselamatan, mereka belum dicelikan mata rohani mereka, lutut mereka, lidah mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Indonesia akan menjadi berkat, Indonesia akan memberkati banyak orang, bagi bangsa-bangsa, dan yang pasti Indonesia menjadi negara yang adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Diberkati dari pemegang pemerintahan saat ini Tuhan, pemerintahan yang ada saat ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi, terendah, dari yang pusat sampai yang ke daerah, Pemda setempat di mana kami ada Tuhan, dari kelurahan, RW, dan RT bekerja dengan takut akan Tuhan. Pakailah orang-orang yang berintegritas, yang berdiri atas bangsa ini menjadi tiang doa bagi bangsa ini. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Lawatanmu akan atas Indonesia. Tutup bungkus Indonesia dengan kuat kuasa darah Yesus. Karena Indonesia ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu. Karena nggak kebetulan kalau kami orang-orang percaya ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa bagi Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berbuat buat PBS Ministry, baik yang ada di Zoom online ini maupun yang mendengarkan melalui Facebook maupun YouTube Tuhan. Mereka menerima berkat yang sama, anugerah yang sama, kekuatan, kesehatan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Yang terutama adalah roh takut akan Tuhan, dan oleh pertolongan Roh Kudus setiap kami dimampukan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Dipersilakan kepada Pastor Linda untuk membawa doa berkat sebelum kita diskusi. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Biar anugerah, kasih karunia, penyertaan, pertolongan yang dari Tuhan menyertai setiap dari kita, rencana dan kehendak Tuhan, kedaulatan yang dari Tuhan untuk kehidupan kami akan terjadi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk hidup kami, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami di dalam kehidupan ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Linda. Mohon maaf. Ya, kita akan langsung masuk diskusi. Bagaimana kita mendengarkan cerita mengenai seorang yang luar biasa, yaitu Esther. Ya, dalam Esther 4 kita semua udah tahu. Mohon maaf. Kita udah tahu ya ceritanya, kita udah tahu. Jadi hari ini saya nggak usah ulang lagi, tapi ada beberapa poin yang penting yang kita belajar, yaitu Esther. Di sini yang pertama adalah Esther dalam posisi kedudukannya sebagai ratu yang Tuhan berikan juga pastinya. Tuhan menempatkan Esther di satu posisi untuk melakukan satu tugas ya. Tuhan izinkan situasi itu karena rencana Tuhan akan terjadi. Tuhan tahu Esther mampu ya. Posisi di mana hal itu mustahil ya. Kalau kita lihat posisi hal mustahil, tetapi sebetulnya ada yang sesuatu yang mustahil, karena kalau kita belajar statistik 1 bulan sudah nggak dipanggil-panggil, sekarang dia mau mendatangkan mengajukan diri untuk datang. Sebenarnya secara statistik kita semua udah belajar ya statistik, jadi nggak mungkin gitu. Dan itu resikonya adalah kalau tidak diperkenankan mati, kalau raja mengulurkan tangan dia akan hidup gitu. Jadi ada 2 posisi ya, tapi ada kemungkinan raja mengulurkan tangan, kecuali kalau tidak ada kemungkinan. Jadi ada kemungkinan. Pelajaran buat kita apa sih sebetulnya? Banyak hal ketika kita belajar hari ini dalam aplikasi kita. Kita langsung kadang-kadang kita mentok pada satu masalah ini. Waduh, nggak ada jalan keluar ya, nggak ada jalan keluar. Tetapi sebetulnya Tuhan pasti kasih ada jalan keluar. Tetapi jalan keluar itu yang sepertinya mustahil, secara hitung-hitungannya nggak mungkin. Makanya tadi Bu Linda bilang hal itu mustahil ya, hal itu mustahil. 1 bulan sudah nggak dipanggil-panggil, kecuali tiap 2 hari, 3 hari dipanggil, 3 hari kemudian dipanggil. Ini sudah 1 bulan nggak dipanggil-panggil. Itu sesuatu yang mustahil. Tetapi kalaupun itu terjadi, kalau dia bisa datang situ, ada 2 kemungkinan, dia diterima atau enggak. Tetapi Esther itu mengambil resiko yang cukup. Dia bilang yang cukup, sebetulnya mustahil, tetapi dia Tuhan izinkan semua itu terjadi. Poin kedua di situ, di mana ada orang-orang, ada komunitas yang mendoakan, sama seperti kita. Ada orang-orang, perlu orang-orang komunitas, perlu orang-orang, kalau itu bangsa Israel yang sudah terancam kepunahannya oleh Haman ya, kita tahu ceritanya. Jadi kita perlu orang yang mendukung kita, doa-doa kita ya. Yang poin ketiga adalah statement yang luar biasa, bagaimana ada langkah iman ya.
langkah iman dia maju ya. Poin ini sesungguhnya menjadi poin ke kita. Ketika kita tidak maju ya, kita tidak maju, tidak memberikan kita udah merasa nyaman ya sebagai putri raja, putri pilihan mengganti Ratu Wasti. Itu dia punya ratu ya, posisi ratu itu dia punya punya banyak apa ya, ke kelebihan ya. Dia banyak ya, karena namanya ratu ya. Tapi dia ambil posisi untuk dia datang kepada raja, untuk menyerahkan hidupnya, membawa bangsa Israel. Sebetulnya itu kan, dia mengatasnamakan bangsa Israel untuk menghadap raja. Dan itu sesuatu, akhirnya kan kita tahu endingnya bahwa Tuhan menjawab doanya. Tuhan menjawab doa segala bangsa. Tuhan memakai kedudukan Ester ya, kedudukan Ester untuk apa? Menyelamatkan segala bangsa ya. Kalau kita bandingkan dengan kisah-kisah lain dalam Keluaran, kalau kita lihat kitab Keluaran, Tuhan yang bekerja ya. Tuhan yang bekerja membebaskan bangsa-bangsa. Ya, kalau kita lihat cerita Yosua, bagaimana apa namanya, tembok Yeriko di ini, itu pekerjaan Tuhan. Mereka memuji Tuhan, dan ketika Tuhan yang bekerja. Tetapi di dalam kitab ini kita belajar bagaimana Tuhan memakai Ester untuk melakukan tugasnya Tuhan ya, yaitu apa? Dia menjadi perwakilannya Tuhan ya. Kalau kita bisa bandingkan dengan kitab Rut, yaitu salah satu wanita yang patriarki juga ya. Salah satu orang, ini kan wanita-wanita ini dalam budaya patriark itu mereka nggak punya hak apa-apa ya. Tetapi Tuhan dalam Rut, Tuhan pakai Boas untuk apa? Untuk menebus mereka ini. Jadi cara Tuhan, mereka harus melakukan. Jadi melalui pekerjaan Naomi sama Rut, rencana Tuhan terjadi. Sama seperti Esther ini. Bagaimana rencana Tuhan terjadi? Karena apa? Karena Esther mengambil bagian. Kalau kita lihat di seluruh kitab ini, kitab Esther itu tidak ada satu kata Yahweh atau Tuhan. Saya juga cek, iya juga ya, nggak ada gitu, nggak bicara. Tetapi di sini dibicarakan kalau kamu tidak mau lakukan itu, ada yang Tuhan pakai yang orang lain, pihak lain akan, yaitu apa? Tuhan akan memilih orang lain untuk melakukan itu. Intinya bagaimana bangsa Israel akan diselamatkan, dan tidak mungkin tidak, dan itu satu kepastian ya. Oke, silakan kita belajar secara global. Saya udah sampaikan secara pointer, Bu Linda udah sampaikan. Kita akan diskusi pagi hari ini. Silakan, ada yang bisa mulai. Kita mulai dari Bu Nori. Shalom, Pastor. Iya, Shalom, bagus. pokoknya saya kalau dengar tokoh tentang Esther itu luar biasa deh, Esther. Ya, salut sama dia. Dia bisa di posisi itu pasti tidak mudah ya, Pastor. Dia melalui proses yang sangat, mungkin nggak semua orang bisa melewatinya ya. Tapi Esther itu memang Tuhan persiapkan, Tuhan tetapkan keadaan selalu tidak jadi penghambat buat dia. Jadi dia menjadi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan ya, karena dia kan di bawah asuhannya Mordekai ya. Tapi bagaimana dia itu, apa yang dikatakan Mordekai, dia itu dengerin gitu. Kadang-kadang kan kita itu bagi anak aja susah taat sama orang tua ya, apalagi ini bukan anak ya, Pastor ya, tapi dia mau dengar-dengaran karena dia tahu juga pasti Mordekai adalah orang yang takut Tuhan ya. Tuhan, dia takut Tuhan. Jadi sorry ya, di sini agak berisik pukul-pukul. Ya, si Esther, kalau saya mau menyimpulkan itu, saya dapat diberkati ya. Dia orang yang mengambil resiko, dia orang yang berani bayar harga ya. Orang yang mau berani bayar harga, pasti juga sampai saat ini Tuhan akan pakai terus ya, Pastor.
keluar dari zona nyaman, keluar dari semuanya itu yang nyaman-nyaman itu ya. Tapi dia mau mengambil resiko, dia mau mengambil harga sekalipun itu nyawanya bisa jadi taruhan ya. Itu serem ya. Raja-raja zaman dulu ya. Kalau nggak dipanggil kan itu sesuatu yang berbahaya, pastor yang nggak bisa sesuatu untuk menghadap meskipun itu raja, meskipun itu pasangan sendiri, tapi nggak bisa itu ada aturannya. Nah, bagaimana dia harus melawan arus itu ya? Itu tidak mudah ya. Kalau tidak pimpinan Tuhan, kalau di sini aku bisa menggariskan itu eh, sama Mordekai sudah membiasakan dirinya itu lebih mendengar suara Tuhan, lebih taat sama Tuhan daripada suara mayoritas ya. Begitu juga ketika dia mengambil keputusan dan memperkatakan setiap kata-kata kepada Esther itu, kalau engkau juga tidak mau nolong, jangan kira kau bisa selamat gitu ya. Artinya walaupun udah jadi orang yang berpengaruh di situ ya, orang yang lebih dekat dengan raja, tapi belum tentu selamat karena dia kan bangsa Israel ya, pastor ya. Jadi eh, dikasih tahu pertolongan akan ada. Bagaimana imannya Mordekai dengan iman, pasti dengan keyakinan yang penuh dia berkata-kata itu kepada Esther, sekalipun Esther udah jadi ratu, tapi dia berani berkata itu, ya, kalaupun kamu tidak mau menolong, pasti ada pertolongan lain. Jadi ya, itu sangat luar biasa ya. Akhirnya Esther juga akhirnya dia melihat kegigihannya Mordekai, dia juga akhirnya taat sama suara Tuhan ya, lebih taat sama Tuhan walaupun itu rasa nyaman gitu, walaupun nyawanya jadi taruhannya, sehingga eh, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bangsa Israel diselamatkan ya pastor. Oh, raja pun pasti melihat per, kebesaran Tuhan ya, sehingga orang yang tadinya menyebabkan bangsa Israel itu dibinasakan, akhirnya dia yang dibinasakan raja. Begitu mau saya tangkap di sini, mau bayar harga ya, mau eh, mengambil resiko. Kadang-kadang kita kan takut ya, nggak mau mengambil resiko, maunya yang enteng-enteng aja, maunya yang nyaman-nyaman aja. Tapi begitu kita diperhadapkan dengan orang yang berbeda dengan kita, orang yang menyenggol kita dikit aja ya pastor ya, kita pasti nggak terima. Kita pasti orang yang nggak sesuai dengan mindsetnya, kita susah terima. Apalagi kalau kita disuruh berharga ya untuk sesuatu, itu bukan untuk kebutuhan pribadi ya, tapi itu untuk kebutuhan ini udah mencakup nasional gitu ya, kebangsaan gitu ya pastor. Tapi Esther sekalipun dia perempuan, dia aku lihat sini perempuan yang bijaksana, tangguh, dan juga takut Tuhan ya. Kalau nggak takut Tuhan mungkin dia nggak ngambil berani, nggak bisa dia ngambil berani apa resiko seberat itu ya pastor, karena taruhannya nyawanya ya. Tapi dia melawan arus itu ya, jadi ayo sedia bayar harga sama orang-orang yang mau bayar harga lah, yang akan dipakai Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan besar untuk generasi kita sekarang juga ya. Susah kalau zaman dulu perasaan memberitakan Injil itu saya kemana aja enak ngomong. Sekarang kalau ngomong langsung dicegat. Saya bisa dibentak tuh sama supir angkot gara-gara saya beritakan Injil ya. Boleh saya tahu notabene-nya dia juga Kristen, tapi saya dibentak. Nah, kalau dulu kan orang cek-cek aja. Kalau sekarang tuh banyak sekali tuh tantangan yang harus kita, belum lagi rasa takut dari dari dalam sendiri ini. Nanti kalau begini gini berhikmat gak ya begini. Tapi sebenarnya kalau kita melihat Esther atau tokoh-tokoh Alkitab ya, bagaimana mereka mengambil resiko, mengambil keputusan yang besar di hidup mereka sekalipun nyawa jadi taruhan, tapi mereka tetap maju ya, mereka tetap maju, mereka agak-agak bersambungan dengan firman Tuhan yang sungguh. Tadi pagi saya jam 5 udah Zoom ya pastor ya, dengan di gereja saya juga Tuhan mencari orang yang berharga. Tadi pagi kita ini pahlawan seperti Gideon ya, kita pahlawannya Tuhan. Nah ini Esther lagi kan, dia pahlawan ya pastor, dia orang yang berani mengambil risiko sehingga bangsanya itu diselamatkan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang-orang di negara itu, di bangsa itu bisa melihat kebesaran Tuhan. Tuhan itu ada lewat hidupnya Mordekai, lewat hidupnya Esther. Biarlah juga hidup kita seperti itu ya. Di zaman sekarang kita minoritas ya, tapi biarlah di mana kita hadir, di rumah, di pekerjaan, di marketplace atau dimanapun kita berada. Mungkin kita minoritas, tapi biarlah lewat kehadiran kita berani menjadi orang-orang yang mengambil resiko, ya, taat sama Tuhan, bukan taat sama manusia, tapi taat sama suara Tuhan, berani bayar harga ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk
kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus Amin. berkati. Makasih Nori. Oke, next Bu Weni aja. Silakan Bu Weni. Oke, oke. Saya sangat diberkati sekali ya. Saya juga suka sekali dengan kisah Esther ini. Saya banyak bisa belajar, apalagi ketika Pastor Linda mengupasnya, membedahnya lebih lagi dengan kita bisa melihat dari sisi yang lain. Kalau saya boleh katakan yang saya pelajari dalam hidup ini, Esther ini berani mengambil resiko. Nah, sekarang tantangan untuk saya seringkali berpikir eh, banyak tentang segala sesuatu ketika kita mau melangkah atau mau melakukan sesuatu, itu kadang-kadang kita pikirannya udah kemana-mana, terlalu buruk gitu. Dan tapi kenyataannya seringkali itu nggak terjadi gitu ya. Saya khususnya sering takut dengan ini, dengan itu yang akan terjadi. Saya pikir resikonya besar, padahal melalui kisah Esther ini saya belajar akan adanya kemungkinan-kemungkinan, adanya belas kasih. Nah, tadi Mbak Nori udah ingatkan bagaimana kita mau ambil bagian nggak? Kita kemarin juga diingatkan oleh eh, Kemal ketika kita mengikut Kristus, kita juga ada posisi kita berbagian dalam penderitaan, eh, dalam apa kehidupan kita, baik itu melalui ujian. Dan yang saya dapat sebenarnya adalah ketika seperti kayak di eh, Alkitab ada katakan gini, barang siapa diberi banyak, dia akan dituntut banyak. Jadi ini ada ya di Lukas 12 ayat 48. Jadi mengingatkan saya lagi kepada posisi si Esther, begitu juga dengan keberadaan saya dan kita semua. Keberadaan kita ini ada maksud dan tujuan Tuhan. Karena ada rencana Allah yang dia mau nyatakan untuk kemuliaannya. Nah sekarang peringatannya bagi saya, supaya jangan lalai, mau nggak kita menggunakan posisi kita, karunia kita, kesempatan yang Tuhan berikan ini, karena pada dasarnya kita nanti, walaupun itu ada risiko ya, seperti kalau kita mungkin nggak sampai seperti Esther ya, kalau saya harus mati, ya saya nggak apa-apa kalau saya sampai mati gitu ya. Ini penekanannya bukan karena Esther terpaksa dia melakukannya, ini juga saya bisa belajar dari sini. Tapi segala sesuatu keberadaan kita itu kita diminta pertanggungjawaban sih kalau menurut saya. Dan juga ini sebenarnya kalau mau dilihat posisi positifnya, ini juga undangan Tuhan untuk kehidupan kita nih boleh berbagian seperti kehidupan Kristus. Ini yang sangat menarik dari kitab Esther ini, dia yang saya pelajari lagi nih ya, dia tidak menggunakan menyusun strategi, dia nggak menggunakan uh, kecantikannya, tapi dia menggunakan ekspresi kesalehannya kalau saya boleh katakan, yaitu dia nggak pakai perlu peras otak berpikir gimana-gimana untuk dia bujuk raja, tapi dia yang saya boleh pelajari di sini, dia menunjukkan ketergantungannya kepada Tuhan dengan, yaitu tadi seperti Ibu Linda Pak Kemal ingatkan bahwa ini kan masalah komunal ya, jadi bukan masalah dia pribadi, jadi diajak dengan ya ini dia dengan kerendahan hati, dia kesalehannya dia. Saya belajar di sini bagaimana spiritualnya dia di tengah-tengah masalah yang ketika Mordekai bukan ngancem ya atau nakut-nakutin, tapi inilah keadaan kita seperti saat ini dalam kondisi di sekuler kita, mau nggak kita berbagian untuk sama-sama mendukung satu dengan yang lainnya dengan sebagai jaringan doa sih, karena hanya
ini yang luar biasa, akhir daripada sikapnya dia, responnya dia, ini saya belajar banyak. Jadi itu aja sih kalau dari saya. Kita diberi banyak, kita dituntut banyak. Posisi, kemampuan kita, karunia kita. Itu aja kalau dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Linda. Firman-Nya luar biasa. Ya, terima kasih. Ada hal yang menarik ya kalau kita lihat di ayat 15 tadi Bu Eni sudah sampaikan. Kalau dalam TB ini dia bilang ayat 15 di situ dikatakan ayat 15 yang terakhir ya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalau terpaksa, kalau di King James atau di NET New English Translation atau terjemahan bahasa Inggris ya, di situ mungkin Bu Fani ada bisa lihat yang di terakhir ya. Dia bilang if I perish, I perish ya. Artinya apa? Di situ kalau dia bilang kalau saya harus mati, biarlah saya mati. Ya, ada beda terpaksa dan harus, itu ada perbedaannya. Harus ya itu ya memang harus mati gitu, tapi dia nggak terpaksa mati gitu. Dia nggak melakukan segala sesuatu ini dengan terpaksa, enggak. Karena apa? Ada beberapa poin, itu adalah poin kerendahan hati ya. Kalau kita memang diharapkan menjadi penolong semua orang, khususnya bangsa itu sesuatu yang bukan dalam keadaan terpaksa. Dia dengan senang hati dia lakukan. Untuk apa? Menyelamatkan segala bangsa. Ya, menyelamatkan bangsa Israel pada intinya. Jadi situasi itu nggak membuat dia mengambil dalam keadaan terpaksa. Karena apa? Dia melakukan dengan apa ya? Dengan tulus hati ya. Karena apa? Untuk menyelamatkan, kalau ada yang katakan juga itu adalah menyelamatkan bangsa Israel gitu. Esther ya, bangsa Israel dari kepunahan ya. Oke, silakan next, ada lagi yang lain. Mami Tina. Oke, baik, sebentar Pastor. Kemudian terakhir Bu Fani. Ya, ini udah Mami itu Pastor. Shalom semuanya, Pastor Linda, luar biasa ya. Terima kasih Pastor Linda untuk firman-Nya yang luar biasa ini. Ini paling gak gampang ini. Ini paling berat ya, seorang wanita ya. Si Esther, Ratu Esther ini ya. Tapi dia tidak mengandalkan kecantikannya. Dan dia sangat disayang oleh raja ya. Sangat sayang. Kita baca itu di Esther, daripada Esther pertama, Esther 1, 2, 3 sampai ini Esther 4. Jadi memang orang tahu karena luar biasa memang si Ratu Esther ini. Kalau saya lihat ya, segala kecantikannya, segala apa namanya raja, dia sebagai suami raja, tapi dia tidak mementingkan diri sendiri. Ini luar biasa ini. Ini hatinya ini luar biasa seperti hati Yesus. Padahal seorang wanita, dia harus pasang badan, bahkan nyawanya dipertaruhkannya. Sampai dia bilang di sini ya, 17, apa katanya ini yang tadi sudah juga kita baca ya. Kalau, apa namanya, sebentar ya. Aku harus menghadap, apapun terjadi, saat itu undang-undangnya nggak gampang ya, berat sekali. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Itu luar biasa ya. Dan dia juga mau dengar-dengaran seorang apa namanya ya, Mordeka itu kan saya tahu itu pamannya ya. Tapi dia pelihara dari kecil sama pamannya. Kadang-kadang anak-anak sama orang tua saja belum tentu. Memang ini luar biasa ini si Ratu Esther ini luar biasa ya.
Makanya Tuhan memang pakai dia itu, saya rasa antara 1.000.000 belum tentu, tapi bagi kita orang yang percaya, karena kita punya Allah yang berdaulat, Tuhan Yesus kan nggak ada yang mustahil baginya. Asal kita punya niat yang tulus, ikhlas untuk menolong bukan hanya bangsa kita, bukan hanya keluarga kita, tapi Tuhan menyayangi seluruh suku bangsa, bahkan kaum dan bahasa. Karena Tuhan Yesus Allah kita bukan untuk satu orang atau satu bangsa atau bangsa Indonesia saja, tapi seluruh suku bangsa. Karena dia adalah pencipta, dia menyayangi semuanya yang diciptakannya, manusia. Bahkan orang yang nggak percaya dia sayang, asalkan benar-benar niat hatinya itu tidak tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan tidak mau orang egois. Jadi saya juga sebagai yang sudah senior di sini ya. Jadi saya juga nggak boleh mentinggalkan diri sendiri, hanya pikirkan keluarga saya apa saja. Tapi lihatlah orang sekitar kita ya. Terlebih orang-orang yang bukan saya ini ada istimewanya, enggak juga. Di atas langit masih ada langit ya. Tapi terlebih sebagai orang percaya, kita kalau semuanya yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan semuanya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan tidak mau orang egois, mentinggalkan diri sendiri, tidak mau orang sombong, merendahkan diri, orang yang mau bayar harga. Karena Tuhan Yesus sudah bayar kita semua percaya di kayu salib. Jadi kita bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan mau kita menjadi berkat bagi semua orang, bahkan bagi seluruh suku bangsa, kaum dan bahasa. Itu bukan gampang ya. Kalau tanpa memang kalau Tuhan, kita nggak dekat sama Tuhan, nggak benar-benar terus mencintai Tuhan Yesus dan mau berjuang mati-matian, punya hati mengasihi seperti Yesus, tidak mandang bulu, tidak mandang rupa, tidak mandang harta, bayar harga seperti Ratu Esther ini luar biasa. Kita di zaman sekarang ini orang-orang yang begini yang Tuhan mau, bukan mentinggalkan diri sendiri. Nanti jangan jadi alasan, oh ya aku sudah tua usia gini. Lebih dari saya, Stephen Tong 85 tahun tuh, tapi dia masih pelayanan sampai ke ujung ke luar negeri itu, kemana dia pakai itu. Karena saya dulu mengikuti dia itu sejak mungkin nggak tahu saya Pastor Kemal mungkin masih di Tambang. Saya dulu tinggal di rumah Yohanes dari Bali. Dia punya di TV itu seperti saya di sini Live Channel 91 ya, 91 NNC Live Channel 91. Dia pakai itu dulu dari Pastor Stephen Tong. Saya udah duduk di situ tiap pagi, saya bangun tidur saya dengar. Saya memang luar biasa ya, bukan mengandalkan suatu hamba Tuhan. Karena yang saya lihat di Pastor Stephen Tong ini, dia orangnya keras tetapi benar-benar tulus ikhlas, nggak bisa main-main. Jadi jadi kita ini nggak boleh memilah-milah. Jadi saya tahu, saya itu cinta kali dulu, karena saya dulu belum tahu sama Pastor saya dulu bergereja sama siapa sih hamba Tuhan? Stephen Tong. Bukan. Dulu saya Pak Niko dulu saya. Jadi supaya nggak berpanjang ya. Jadi saya dulu tuh boleh tanya sama Yohanes. Saya rajin. Setiap pagi saya jadi beribadah, kalau bangun tidur sudah berdoa pribadi, sebagaimana juga nggak terlalu banyak. Tapi memang saya jauh lebih ini. Jadi saya juga harus tahu, karena ada firman firman tertulis, kasih mula-mula itu yang untuk happy ending ya. Karena kata Tuhan ya, kalau kasih mula-mula itu saya menggebu-gebu, tapi sekarang ini kan usia saya sudah segini. Saya nggak tahu apa saya sudah berkenan di hadapan Tuhan kalau Tuhan ambil nafas saya, ataupun kalau Tuhan datang kedua kali di awan-awan, kan saya nggak tahu. Jadi ini luar biasa sekali firman ini. Jadi memang harus proses yang nggak gampang, mati-matian. Saya mungkin walaupun dalam kondisi saya, musim saya, kadang-kadang fisik saya sudah makin lemah, tetapi kalau rohani saya kuat dalam nama Tuhan Yesus, fisik saya pasti Tuhan mampukan. Yang penting saya benar-benar makin rajin nggak berdoa, makin takut Tuhan nggak, makin cinta Tuhan Kak, supaya
berjuang mati menjadi pelaku firman, Roh Kudus sanggup menolongku. Karena Tuhan pihakku, kata firman, siapa jadi lawanku? Jadi hanya kita mengandalkan kalau Tuhan Yesus, yang penting hati kita sungguh-sungguh tulus ikhlas, bukan pentingnya diri sendiri supaya menjadi berkat. Karena kita di sini ada yang minor ya, bukan mayor, tapi kita orang percaya, kita harus menjadi contoh. Karena kita juga harus menjadi seperti doa tadi untuk bangsa ini, ada di PBS ini, kita harus menjadi contoh teladan di bangsa ini. Amin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Mami. Ya, hari ini saya juga belajar, ada satu hal yang saya belajar yang selama ini saya salah gitu. Karena apa? Saya anggap ini Mordekai itu pamannya juga gitu. Tadi Bu Linda bilang ini adalah sepupunya. Hah? Saya bilang, kok sepupunya? Mami tadi bilang begitu, karena itu yang pemahaman yang kita tahu. Makanya dalam PBS ini kita belajar. Kenapa saya bilang ini sepupunya? Kalau kita lihat di Esther 2, tadi Bu Linda bilang, nggak bilang sih, cuman dia bilang ini sepupunya. Bener gitu. Esther 2 ayat 7 dan ayat 15, di situ dikatakan, ayat 15 pentingnya. Ketika Esther, coba dengar ya. Ketika Esther anak Abihail, jadi bapaknya itu Abihail, yakni saudara ayah Mordekai. Jadi Esther ini anaknya Abihail, saudara ayahnya Abihail ini berarti ayahnya jadi Mordekai. Jadi yakni saudara ayahnya Mordekai yang mengangkat Esther. Artinya apa? Jadi Esther sama Mordekai ini sepupu gitu. Sama seperti Bu Fani, saya ini sama siapa ya? Kalau saya sama ini kan bukan sepupu, sama Daniel sama si Grace. Daniel sama Grace. Kita lihat makanya Esther 2 ayat 15. Daniel sama ayat, jadi dikatakan anaknya Abihail, yakni saudara ayah Mordekai. Jadi ayahnya dengan ayahnya itu saudara-saudaraan. Artinya apa? Mereka itu sepupu. Gitu. Itu yang kita belajar hari ini ya. Esther adalah sebagai juru selamat ya. Dia menyelamatkan seluruh ya. Dan itu adalah satu tipologi bagaimana Yesus nanti menyelamatkan bangsa Israel ya. Makanya di situ dikatakan, Bu Linda bilang ada Purim ya. Next kita dengar kesaksian dari Bu Elizabeth Fani Saswita. Silakan Bu. Baik, shalom semua, selamat pagi. Terima kasih Ibu Pastor Linda Hartawan, Pastor Kemal, dan semua yang sudah hadir. Saya mungkin memang sesuai dengan Esther, tapi saya pandangnya mungkin dari bukan sudut berbeda, enggak. Tapi maksudnya apa yang saya dapat di Esther ya, Pastor. Jadi gini, kita mundur sedikit dengan Esther dari Esther 1 sampai Esther 4 ya. Kita udah tahu prosesnya Esther masuk istana aja itu sangat menyakitkan. Karena kita tahu dia masih muda banget, dan dia untuk menjadi orang yang bisa masuk jadi putri-putri dalam tanda petik ya sebelum dia jadi ratu itu prosesnya juga luar biasa. Saya mundur sedikit ya. Dia itu sampai mesti kalau bahasa sekarang tuh dilulur, Pester. Dia tuh badannya itu sampai luka-luka untuk diberikan wewangi-wewangian. Sampai luka-luka. Untuk apa? Untuk supaya harumnya itu tertinggal dalam tubuh dia. Itu proses secara fisiknya. Tapi karena anak ini memang anak yang taat, dia sepupuan kan sama si Mordekai. Jadi dia tuh anak itu emang dengar-dengaran gitu. Dan dia orangnya itu bisa menempatkan diri gitu. Dia tahu di mana dia ada dan berada, siapa yang jadi otoritasnya dia waktu itu adalah pamannya, yaitu bapaknya Mordekai dan Mordekai. Karena seperti kalau kita pelajari, Mordekai sama si Esther ini beda umurnya cukup agak jauh. Mungkin ya kira-kira kayak Daniel sama si Grace gitu. Jadi beda umur itu hampir-hampir 8, 9, 10 tahun gitulah kira-kira ya kalau saya baca-baca mundur. Nah, itu cuma sekilas info tentang Esther. Nah, terus kalau yang kita baca di sini, saya tadi terberkati dengan Pastor ngomong, if I perish. Jadi bukan karena terpaksa. Bukan if I forge, dipaksa. Misalnya di forge, dipaksa. Enggak. Dia perish, Pastor. Jadi jika memang itu yang paling baik, ya kalau aku harus mati ya mati gitu. Nah, itu satu. Kedua, dia ini kedaulatan Tuhan yang luar biasa ya, Pastor. Kita kembali ke Efesus 1 ayat 4 dan 5. Dia ini udah dipilih, Pastor, udah ditentukan dari semula.
Cuma tadi kita diberkati sama sama Mbak Nori sama Bu Dokter, dia mau menerima proses itu gitu. Karena kalau kita nggak mau mengerjakan bagian kita, kan rencana Allah nggak tergenapi juga dalam hidup kita, Pastor. Jadi dia bayar harga, anak yang taat, yang dengar-dengaran, even itu sepupunya yang dipercayakan untuk istilahnya orang yang mengasuh dia, itu Mr. Mordecai itu satu. Kedua, proses dia masuk ke istana itu nggak gampang. Karena jujur aja, ini kan kayak ibaratnya Cinderella zaman dulu nih. Nah, dia itu jadi yang bukan siapa-siapa. Dan masuk istana raja itu kan harus ada keistimewaannya. Tapi memang kalau kita baca, memang paras dia elok. Elok gitu. Dan dia tapi menerima loh waktu dia di mur, dia badannya sampai luka-luka loh kalau kita baca dari awal itu. Sampai akhirnya dia tinggal di istana. Nah, resiko yang dia ambil itu, Pastor. Anak ini sudah ditentukan dari semula. Dia udah dipilih. Jadi dia ini Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang Yahudi. Nah, tapi luar biasa dia lakukan bagian dari Pastor. Kalimat yang memberkati tadi yang Pastor barusan bilang, if I perish, bukan if I force or someone force me. Enggak, dia nggak bilang kalau dia dipaksa. Bahkan bahasa Inggris itu luar biasa ya. Dia lebih detail gitu karena kaya ya perbendaharaannya ya. Jadi perish. Jika if I perish, kalau itu memang yang paling baik gitu. Dan itu yang paling penting untuk pekerjaan Tuhan dia lakukan. Itu si pastor yang saya terberkati. Dia rendah hati, dengar-dengaran, bayar harga, ambil resiko. Tapi ingat, dia memang mau dipakai, pastor. Dia mau dipakai. Bahkan tadi kita dengar ya, dia bilang dia minta semua orang di Purgi Susan itu. Sampai sekarang kita kan ada mengadakan puasa Esther juga ya, 3 hari 3 malam itu. Jadi dia ada juga yang dia bayar harga gitu. Nggak semena-mena dia mementingkan dirinya sendiri. Dia berdiri atas. Jadi dia gini, bukan apa yang bangsanya buat dia, tapi apa yang dia bisa lakukan buat bangsanya. Itu sudah sangat memberkati Pastor. Nah, kesimpulannya itu. Ini anak ini memang udah dipanggil, dipilih, dan menjalani prosesnya. Dan dia mau dipakai Tuhan dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala talentanya yang Tuhan percayakan sama dia lakukan bagian dia. Jadi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Kita baca di ayat sebelumnya. Kalaupun dia nggak mau, akan dipakai yang lain. Jadi kita harus berpikir segini, semua rencana Tuhan dalam hidup kita nggak akan pernah bisa ada yang menggagalkan. Karena itu sudah ditentukan dari semula. Tinggal bagian kita mau atau enggak. Jangan sampai yang menjadi bagian kita diambil untuk kayak tadi, dilakukan oleh orang lain. Jadi orang lain yang dipakai. Itu sih pelajaran berharganya, Pastor. Sangat berharga bahwa kalau Tuhan mau pakai kita, apapun resiko dan harganya, tidak mudah, tapi Tuhan akan memampukan. Kenapa? Kalau dipikir-pikir kan, anak ini muda banget ya, Ratu Esther ini, tapi dia mau gitu. Jadi di sini bukan soal umur, status sosial atau apa, cuma kita mau atau enggak. Karena sebenarnya nggak ada orang yang bisa atau tidak bisa, bodoh atau pintar. Mau atau tidak mau dipakai Tuhan. Gitu aja sih, Pastor. Kalau dari saya, terima kasih, Pastor Linda dan semuanya. Banyak banget pelajaran ini yang diambil dari Esther 14 sampai 10 sampai 17. Tapi kan kita orang-orang yang mau baca firman, kita pasti baca ya kan kisah sebelumnya, kenapa dia masuk istana, bagaimana proses dia masuk, umur berapa, perbedaan usia dia dengan Mordecai gitu kan. Ya tapi itulah anak ini. Tuhan pakai dan dia mau dipakai. Terima kasih, Tuhan berkati Pastor dan semua. Makasih Bu Fani ya. Kita belajar dari Esther ya. Pada saat kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sama seperti apa yang kita lakukan, kita mengharapkan kita seperti Kristus, dia mati di kayu salib ya. Sama seperti Esther, kalaupun dia harus mati, dia mati gitu. Kalaupun dia nggak terpaksa, dia mati. Jadi nggak ada kompromi, nggak ada apa-apa, straight to the point. Dia harus lakukan. Dia kalau jadi istilahnya yang jadi penebus kalau kita lihat dalam cerita ini bukan Mordecai, bukan Raja Ahasverus yang membebaskan, bukan karena Mordecai dia memaksa Esther, tetapi yang jadi penebus di dalam konteks ini adalah Esther. Karena apa? Dia mau, dia tadi konteksnya yang Bu Linda bilang, dia melangkah, dia ambil resiko itu ya. Kalau dia mati, dia mati gitu. Bukan dilakukan dengan terpaksa. Kita juga akan, kita menghadapi, nanti kita akan menjadi seperti Esther. Kita mendapat satu posisi di mana kita harus menyatakan kebenaran di atas kebenaran ya. Itu posisi kita, ada resiko, kita
kita hadapi. Tapi ketika kita belajar bagaimana, kalau kita tahu ya, kalau Tuhan Yesus memang dia mau mati buat kita, Esther pun dia mau mati. Buat apa? Bangsa Israel. Untuk apa? Menyelamatkan. Tetapi sebelum dia lakukan itu, dia minta komunitas untuk mendoakan. Dia ambil langkah itu ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan. Bu Linda udah sampai nih, nggak ada dia. Kita tutup dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau tutup ibadah hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kembali kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Satu hari lagi kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan menjadi Ester-Ester di akhir zaman. Karena kami tahu tidak mudah, tapi kami ada di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah bangsa kami. Tuhan punya maksud dan tujuan yang sangat luar biasa. Biarlah Tuhan melalui firman hari ini, kami dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus, berdiri di atas segala kebenaran, dan apa yang harus kami lakukan, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk kami mencapai destiny kami, yaitu hidup yang kekal, berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau melakukan begitu banyak aktivitas. Bapak tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, dan kami boleh melakukan semua karena kami mengasihi Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi berkat, terang, dan orang boleh melihat Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus yang hidup, menjadi berkat dan garam. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.